selalu kekurangan secara materi. Ini kenapa? Karena ada sumbat-sumbat yang menghalangi aliran berkat Tuhan sampai ke kita. Sumbat berkat itu adalah kepahitan, kekecewaan. Penghambat berkat itu adalah kemalasan. Sumbat yang keempat yang membuat berkat Tuhan itu susah datang dalam hidup kita. Kalau kita ini menjadi orang yang sukar rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, coba saudara perhatikan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala melaleh ke janggut, yang melaleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam keluarga tidak rukun, dengan saudara seiman tidak rukun, dengan siapa saja kita ini selalu bermasalah. Kenapa saya katakan ini sumbat, saudara? Sebab Alkitab jelas mengatakan bahwa orang yang rukun di hadapan Tuhan itu baik dan indah. Akibatnya ayat 3 berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan memerintahkan loh. Tuhan kalau mau memberkati tinggal ngomong, kat, bawa berkat. Malaikat maksudnya. Bukan kat diputus, bukan saudara. Tapi malaikat, tolong bawa berkat. Aku suka lihat itu tuh, anakku itu tuh rukun. Kalau kita lihat anak-anak kita rukun, bercanda, saudara, makanan banyak. Tapi kalau bertengkar, makanan disingkirkan. Artinya berkat juga kita batasi, karena jengkel. Jadi saudara, ini sumbat yang harus kita patahkan, saudara, supaya berkat Tuhan itu mengalir dengan deras dalam kehidupan kita, saudara. Yang kelima, yang terakhir, sumbat berkat itu apa? Ya, kita buka di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Yang kelima, saudara, sumbat yang paling mengerikan itu adalah kutuk. Sebab saudara, kalau kutuk sudah menaungi seseorang, usaha apapun yang kita lakukan karena sudah dikutuk, ya gagal. Tidak akan pernah bisa berhasil. Naungannya itu kegagalan itu kutuk, saudara. Nah, pertanyaannya gini, mengapa kutuk itu bisa menaungi seseorang? Saudara perhatikan ya, berkat atau kutuk itu ternyata itu adalah akibat. Mungkin saudara merasa sedang berada di dalam bagian seperti yang dibahas. Berkat Tuhan sepertinya sukar mengalir di dalam hidup saudara, baik jasmani maupun rohani. Dan saudara mendengar ada sumbat-sumbat yang membuat aliran berkat itu tidak mengalir dengan deras.
atau mungkin tidak mengalir sama sekali. Malam ini bertobat di hadapan Tuhan jika saudara sedang kepahitan kepada seseorang. Minta ampun di hadapan Tuhan dan ampuni orang yang mengecewakan saudara, yang menyakiti saudara. Saudara sedang kecewa kepada seseorang, ampuni orang yang mengecewakan saudara. Sebab penyelesaiannya seperti itu. Saudara malas selama ini, tidak mau kerja keras, bertobat, merubah diri. Jadilah orang yang rajin. Jadilah orang yang tekun dalam bekerja, supaya Tuhan punya alasan memberkati kita. Saudara mungkin orang yang tidak kenanan, gampang tersinggung, suka rukun, jika orang menyakiti saudara langsung marah. Bertobat jika punya sikap seperti ini. Kau sedang bermasalah dengan dirimu sendiri. Kalau ada di antara saudara yang berada di bawah naungan kutuk, engkau sering tidak patuh kepada apa yang Tuhan mau. Bahkan kau sering juga berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Minta ampun secara khusus di hadapan Tuhan untuk hal ini. Biar kutuk itu dicabut oleh Tuhan, sehingga sumbat-sumbat itu tidak ada lagi di dalam hidup kita. Dan berkat dari surga mengalir dengan deras di dalam kehidupan kita. Ku lihat ibu berdiri